Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ada tugas, yaitu tugas UAS, uh, mata kuliah proses pemesinan konvensional. Perkenalkan, nama saya Antoni Setiawan, NIM 3412001072, kelas mesin C. Oke, bagian-bagian utama pada mesin injeksi molding. Pada dasarnya mesin injeksi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu injeksi unit dan clamping unit. Injeksi unit sendiri terdiri dari beberapa bagian. Screw berfungsi sebagai pengisi material dan mengaduk material yang telah mencair sehingga campuran material dan pewarnaan atau pigmen lebih homogen. Hydraulic pump berfungsi sebagai pemompa oli pada tekanan tertentu. Hopper dryer berfungsi sebagai penampung material dan sekaligus untuk pengeringan material supaya tidak lembab. Nah, dia itu biar gak lembab, sehingga saat berproduksi tidak bermasalah. Control panel, tempat tombol-tombol mesin untuk mengoperasikan mesin injeksi. Heater band berfungsi sebagai pemanas untuk melelehkan atau mencairkan plastik yang akan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, ada juga stationary plate yang berfungsi untuk pemasangan mold bagian cavity. Ada molding plate yang berfungsi untuk tempat pemasangan mold bagian. Core ejector rod, dia berfungsi untuk menjatuhkan atau melepas produk dari cetakan. Operation safety gate berfungsi sebagai pintu penutup area blok. Clamping agar mesin dapat beroperasi dengan aman. Lubrication pump berfungsi sebagai pemanas untuk melelehkan atau mencairkan plastik yang akan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, sebelumnya itu tadi bagian-bagian dari clamping ya. Kemudian tahapan menuju proses injeksi molding. Yang pertama, start dengan posisi mold terbuka ya. Yang kedua, close clamping mold dengan posisi mold maju dan tertutup rapat. Yang ketiga, injeksi unit maju. 4. Proses injeksi atau pengisian. Yang kelima, proses recovery atau proses pendinginan. Yang keenam, ada mold open atau kita membuka moldnya. Kemudian nomor 7 ada proses ejector atau core, biasanya disebut gitu deh, untuk mengeluarkan produk dari mold. Nah, ini gambarnya ya. Parameter-parameter utama yang digunakan pada proses injeksi molding. Kualitas produk yang diperoleh dari proses cetakan injeksi sangat dipengaruhi oleh penentuan parameter proses yang tepat. Meskipun terdapat banyak parameter untuk mengontrol, secara umum parameter tersebut dapat dibagi dalam 4 kategori utama, yaitu temperatur, tekanan, waktu, jarak atau langkah. Yang pertama, temperatur. Nah, parameter temperatur terdiri dari barel temperatur, mold temperatur, dan hydraulic sistem temperatur control. Pengaturan temperatur pada bagian barel bertujuan untuk memanaskan polimer yang masih berada pada unit injeksi sebelum memasuki cetakan agar sesuai dengan temperatur leleh polimer.
Barel temperatur adalah temperatur yang berasal dari elemen pemanas yang dilengkapi dengan thermocouple pada bagian barrel. Elemen pemanas pada barrel terdiri dari 4 zona atau lebih. Secara umum sih terdiri 16 bagian: depan, tengah, belakang, dan upper atau fluid. Yang kedua ada tekanan. Pengaturan tekanan terbagi atas pengaturan unit injeksi dan unit clamp. Unit injeksi terdiri dari initial injection pressure, holding pressure yang meliputi secondary pressure dan back pressure, sedangkan pengaturan clamp terdiri dari hydraulic clamp system dan mechanical clamp system. Injection pressure merupakan parameter utama yang perlu dipertimbangkan pada proses cetakan injeksi. Nah, injeksi pressure adalah jumlah tekanan yang dibutuhkan untuk mengisi cairan material ke dalam rongga cetakan atau biasa kita sebut dengan mold cavity. Nah, untuk menghasilkan produk, jumlah tekanan yang berkisar antara 500 psi atau 3 MPa sampai 20.000 PCA 138 MPa tergantung dari laju aliran material yang diinjeksikan. Douglas 1999. Nah, tahapan selanjutnya adalah holding pressure, yaitu tekanan yang diperlukan agar piston dapat mendorong plastik yang telah meleleh. Pengaturan holding pressure bertujuan untuk meyakinkan bahwa material polimer dipastikan telah mengisi pada seluruh rongga cetak. Tergantung dengan besar kecilnya dimensi cetakan mold ya. Ketiga ada waktu. Pengaturan waktu terdiri dari pengaturan get to get cycle time, get cross time, mold cross time, initial injection time, falling time, screw return time, mold open time, injection time, part removal time, dan mold inspection time dan injection hold time. Nah, yang keempat ada jarak atau langkah. Pengaturan jarak atau langkah terdiri dari pengaturan injeksi stroke dan holding stroke. Injection stroke adalah variabel yang mengatur panjang langkah dari screw. Pada saat langkah injection stroke berakhir akan dilanjutkan dengan langkah holding stroke. Variabel ini berguna untuk memperkecil kemungkinan tidak tersisinya cairan plastik pada cavity atau tempat penyimpanan. Nah, kita masuk ke bagian cacat-cacat produk pada proses injeksi molding beserta penyelesaiannya ya. Yang pertama ada short shoot. Short shoot itu adalah suatu kondisi di mana plastik leleh yang akan diinjeksikan ke dalam cavity atau tempat itu tidak mencapai kapasitas yang ideal atau sesuai settingan mesin, sehingga plastiknya diinjeksikan ke dalam cavity mengeras terlebih dahulu sebelum memenuhi cavity. Nah ini ada contoh gambarnya ya. Yang di sebelah kanan itu yang sempurna dan yang sebelah kiri itu yang rejectnya. Penyebabnya short shoot itu karakteristik viskositas dan fluiditas daripada plastik, desain cetakan atau desain gate, desain keberadaan venting udara, konstruksi basing atau box kondisinya molding, kemudian performa molding dan mesin itu sendiri, itu penyebabnya. Nah, pemecahan masalahnya itu ada beberapa nih, yaitu ada supply material harus selalu berkelanjutan, jangan sampai ada jeda ya. Meningkatkan kecepatan injeksi material, meningkatkan suhu material sesuai dengan batasannya, mengganti fluiditas material dengan yang lebih baik, menstandarisasi ketebalan dinding pada tiap-tiap cavity atau tempat penyimpanan.
perjalanannya itu. Nah, yang kedua adalah flashing atau flash. Flashing adalah jenis minor defect pada material. Artinya material masih bisa dikatakan oke, tapi harus dilakukan pembersihan. Sebenarnya barang ini oke, tapi harus dibersihkan gitu. Ya, gimana lah, namanya juga mesin. Flashing sendiri berarti terdapat material lebih yang ikut membeku di pinggir-pinggir produk. Barangnya oke, tapi harus dilakukan pembersihan. Nah, ini penyebab flashing dan pemecahan masalahnya ya. Nah, kita masuk yang kasus ketiga, yaitu shrink mark. Shrink mark merupakan cekungan atau lekungan yang terjadi pada permukaan luar. Pada komponen yang dibentuk, terjadinya perbedaan ketebalan pada permukaan benda juga dapat disebut sebagai shrink mark. Shrink bisa juga bukan termasuk defect ya, tetapi lain lagi. Bila shrink bisa juga bukan termasuk defect. Itu lebih kayak pengaruh pada penampilan sih. Penampilannya jadi kurang bagus lah. Shrink mark dapat diberlakukan pada produk yang memperhatikan kualitas penampilan. Nah, balik lagi, sebenarnya nggak masalah, cuman karena kelihatannya kurang enak dipandang, jadi dianggap reject. Nah, fenomena shrink mark tergantung daripada shrinkage, daripada plastik sendiri. Dalam hal tertentu, fenomena ini terjadi selama masa transisi dari kondisi cair pada injektor dengan kondisi yang solid pada saat pendinginan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Dia ada cekungan gitu di dalam. Penyebabnya dan pemecahan masalah. Kita lanjut ke flow mark. Kondisi flow mark digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana terdapat pola bergaris terbentuk di sekitar gap pada saat material mengalir memasuki cavity. Dalam hal ini, plastik yang telah didinginkan, sprue, dan runner yang selanjutnya didinginkan oleh cavity dan mengisi dalam viskositas tinggi. Akibatnya plastik yang kontak dengan permukaan mold bertekanan dalam kondisi semi padat dan garis-garis tegak lurus terhadap arah aliran material terbentuk pada permukaan produk yang dicetak. Nah, ini dia kayak stretch marks gitu, bentukannya kayak garis-garis gitu kalau pada manusia. Ini kan pada barang ya, jadi bentukannya seperti inilah kalau flow marks gitu. Dan ini penyebab dan pemecahan masalahnya ya. Nah, kita udah masuk ke perbedaan antara mold to plate and mold to plate. Oke, secara umum mold plastik terdiri dari dua tipe, yaitu two plate type mold atau mold tipe 2 plat dan tiga tadi bahasa Inggris ya, sekarang bahasa Indonesia, dan three plate type mold atau mold tipe 3 plat. Dua plate tipe terdiri dari cavity plate dan core plate, sedangkan untuk 3 plate-nya dia hanya ditambahkan runner plate. Nah, waktu penggunaan 2 plate saat butuh kesempurnaan produk, jadi dia itu lebih kayak mementingkan kesempurnaannya. Dia bukan tipe untuk yang buru-buru atau urgent atau butuh cepet. Dia lebih mementingkan kualitas produknya. Kalau yang
triplet, dia waktu penggunaannya saat ada orderan banyak dan butuh cepet. Nah, dia lebih mementingkan kecepatan. Oke. Thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.